Meski hari kering, kalau kita persiapkan dengan baik, kita akan mendapatkan hasil panen yang besar. Terima kasih atas laporannya. Jadi, bagaimana cara kita menghadapi kekeringan ini? Hamba sedang mencari tempat penyimpanan air sementara. Mempekerjakan pegawai dalam hal yang tepat, itulah tugas seorang raja. Apakah sebaiknya aku mengangkat Daniel sebagai Perdana Menteri Utama? Sepertinya Raja mau mengangkat Daniel sebagai Perdana Menteri tertinggi. Apa keputusannya itu sudah pasti? Daniel mahir bekerja dan rakyat juga senang kepadanya. Ya, Daku mendengarnya dari pelayan Raja. Jadi, sekarang kita harus berhati-hati. Bukan hanya pada Raja, tetapi juga pada Daniel. Begitulah. Tidak ada yang lebih tinggi dari Daniel selain Raja. Di bawah pengawasannya, kita tidak bisa korupsi. Tidak bisa dibiarkan. Sebelum Daniel menjadi Perdana Menteri tertinggi, dia pantas dihukum. Setuju? Bagaimana caranya? Kita pikirkan bersama. Pertama, cari kelemahannya. Apa dia punya kelemahan? Mungkin saja, dia orang Israel. Pasti tak terbiasa dengan cara hidup Babel. Apa kalian sudah menemukan kelemahan Daniel? Mengapa kalian bertingkah seperti itu? Maafkan kami. Kami tak mampu menemukan celah pada dirinya. Tidak mungkin. Dia punya kekurangan. Sehari-hari ia hanya bekerja, makan, minum, tidur, dan berdoa. Mengapa hidupnya sangat membosankan? Mendengar ucapan kalian, Daku mendapat ide bagus. Katakan saja, ada yang sedang bersekongkol untuk melakukan pemberontakan. Diriku khawatir. Mungkinkah pemikiran yang bagus? Namun, apa raja akan mengizinkan? Kita coba. Mari kita usir Daniel. Ada tujuan apa kalian datang ke sini? Ada satu hal yang enggan kami ceritakan. Yang mulia, kami telah mendengar kabar burung bahwa orang-orang bersekongkol untuk memberontak. Hal ini telah menjadi buah bibir di seluruh penjuru kerajaan. Siapakah manusia yang tidak setia itu? Kami masih belum memastikannya. Namun hamba punya satu saran yang bagus, Yang Mulia. Bagaimana jika Yang Mulia mengeluarkan titah bahwa selama 30 hari ke depan, semua orang dilarang berdoa kepada dewa lain selain kepada Raja. Siapapun yang melanggar harus diberi hukuman keras. Seketika rakyat gempar dan gaduh termasuk Daniel saat mendengar bahwasanya Raja Darius membuat peraturan baru. Pasalnya, Raja Darius adalah orang yang ramah. Seketika begitu keras dengan peraturan baru bahwa orang yang berdoa kepada dewa lain selain Raja akan dilempar di gua singa. Hahaha, setiap hari Daniel ke Yerusalem dan berdoa 3 kali sehari. Tinggal menunggu waktu untuk menangkapnya. Mengapa tidak boleh berdoa kepada dewa selain raja? Jangan-jangan Dakulah sasarannya. Namun, Daku tidak bisa melanggar pendirianku dan imanku. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini, supaya tidak menjadi seorang pengecut yang takut dengan persengkokolan mereka, dan tolong aku agar mampu mempertahankan prinsip dan imanku. Amin. Saat melihat Daniel, Raja Darius langsung menyadari tipu muslihat anak buahnya. Daniel? Betul Daniel berdoa pada Allahnya? Ya ampun, aku terjebak. Yang mulia sudah menetapkan peraturan ini kepada rakyat. Tidak boleh dibatalkan.
Hahaha, ini pasti kesalahan. Bukan begitu, Daniel? Kesalahan. Daniel pasti. Tapi, kamu berjanji untuk tidak berdoa kepada Allah lain lagi kan? Aku bisa berjanji untuk setia pada raja, tapi aku tidak bisa meninggalkan Allahku. Maaf, aku percaya pada Allahku. Jadi, kamu mau ke gua singa? Kemudian Daniel dibawa ke gua singa untuk dihukum. Daniel, aku terpaksa melakukan hal ini. Semoga Allah melindungimu. Bukannya aku tidak takut, tapi keberanian hanya dimiliki oleh yang beriman kepada Allah. Mungkin saja aku menjadi makan singa, tapi aku coba melawan mereka dulu. Sementara itu, singa-singa itu berada di sekitar Daniel. Tuhan, tolong aku agar aku tidak takut kematian dan bisa menjaga pendirian dan imanku. Tiba-tiba setelah itu turunlah malaikat-malaikat menutup mulut para singa itu sehingga sedikit pun para singa itu tidak ada yang berani menerkam Daniel. Melihat hal itu, Daniel langsung berkata, Allah menyertaiku. Singkirkan batunya. Raja Darius memanggil Daniel dengan hati gelisah. Dia berharap semoga Daniel selamat. Pun keluar dan Raja Darius langsung memeluknya. Daniel pun keluar dan Raja Darius langsung memeluknya. Daniel, Jam malam, singa-singa itu tidak menggangguku sama sekali. Allah menjagaku. Yang mulia, tapi Daniel telah menunjukkan keteguhan dan keberaniannya. Aku melihat bahwa meski mendapat ancaman sebesar apapun, Daniel tidak mundur dari hal-hal yang diyakininya. Itulah syarat terpenting menjadi Perdana Menteri. Daniel tidak bercela sedikit pun dan aku akan segera mengangkatnya menjadi Perdana Menteri tertinggi. Sekarang, yang harus dihukum adalah kalian, memfitnah Daniel yang setia dan mengacaukan hati raja. Lemparkan mereka sekarang juga ke gua singa. Sesudah itu, Raja Darius memerintahkan rakyatnya untuk menghormati Allahnya Daniel. Sementara itu, Daniel membantu raja untuk memerintah negerinya sehingga aman dan sejahtera.